Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan ribuan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti webinar tentang keluarga sakinah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu atau Bunda Misma Kasim rahimakumullah. Kemudian Ketua Majelis Pelayanan Sosial PWMDIY Bapak Ridwan Furqoni yang kami hormati, dan peserta webinar pada malam hari ini yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih pada Bunda Misma yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu pada kita semuanya. Semoga nanti ilmu yang disampaikan menjadi motivator, menjadi penyemangat kita semuanya, terutama saudara kita yang masih mencari pendamping hidupnya. Ya. Sebelum webinar pada malam hari ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan bertadarus surat Al-Ma'un. Wahid isnaini salata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Pada malam hari ini sudah 59 peserta yang hadir, mudah-mudahan semakin malam nanti semakin bertambah. Oke, cara berikutnya sambutan dari Bapak Ridwan Furqoni selaku dari Ketua Majelis Pelayanan Sosial PWMDIY. Pada Bapak Ridwan Furqoni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Triantoro yang telah memberikan waktu pada saya untuk mengawali acara malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita kembali bersama dalam forum yang mulia ini. Malam hari ini adalah yang kedua setelah yang pertama kita adakan malam Jumat yang lalu. Mudah-mudahan malam ini semakin melengkapi ilmu yang didapatkan di malam Jumat yang lalu. Dan Allah mempermudah ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Yang kedua, sholawat dan salam kita doakan agar selalu tercurahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir dalam majelis malam hari ini. Terima kasih kami atas nama Majelis Pelayanan Sosial dan tim Samara yang di sini
ada pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah. Kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Misma Kasim yang sudah kersorawuh untuk berbagi ilmu berkaitan dengan fikih keluarga atau fikih pernikahan kepada kita semua, yang insya Allah nanti ilmu itu akan sangat bermanfaat karena semua kita mesti yang belum berkeluarga akan berkeluarga dan yang sudah juga akan menjalani keluarga ini sampai akhir hayat nanti. Sehingga kami sangat berterima kasih dengan kehadiran Bunda Misma Kasim malam hari ini. Juga kepada seluruh peserta yang istiqomah sejak malam Jumat yang lalu sudah hadir. Jumat yang lalu itu sampai 90 peserta begitu di akhir acara dan nambah terus begitu ya. Ini di pembukaan sudah 61 saya baca ini. Sudah 63. 23. Ya, mudah-mudahan akan nambah terus sampai 100 bagaimana pekan yang lalu. Itu saja yang saya sampaikan. Marilah kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dan kami dari penyelenggara MPS bersama PM dan NA berharap keaktifan teman-teman semua peserta nanti ya mulai dari isi presensi, mungkin sharing dengan pemateri dan dengan peserta yang lain, serta kami juga mengharapkan masukan dari seluruh peserta untuk untuk kesempurnaan program-program kita ini saat ini dan ke depan. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutannya dari Bapak Ridwan Furqoni selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial BUMDY. Jamaah kajian rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengikuti kajian atau webinar mengenai mempertemukan harapan, yang kita beri tema pada malam hari ini adalah Kupinang engkau dengan Bismillah. Bunda Misma ini adalah salah satu dari anggota pimpinan pusat Aisyah, dan beliau pengajar di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada malam hari ini beliau ingin berbagi ilmu kepada kita semuanya, dan nanti kita simak, kemudian jamaah sekalian nanti bisa bertanya lewat chat, kemudian juga nanti bisa lewat bertanya langsung setelah sesi tanya jawab kita buka. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi dari Bunda Misma Kasim. Pada Bunda Misma dipersilakan. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk saling mendoakan dan menguatkan dalam kondisi sekarang ini. Itu lebih penting ya, karena dengan penguatan dari kita, sehingga kita bisa menggerakkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam kita bikiskan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman hidup kepada kita, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga takrirnya ya. Jadi hadis atau sunnah Rasulullah itu ada yang langsung hadasa, dikatakan, dijelaskan, ada yang dengan perbuatan, ya, ada yang dengan takrir, persetujuan.
Oke, ini ranah sumber yang bisa kita pedomani gitu. Saya senang malam hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu pemuda pemudi yang luar biasa, sehingga estafeta kepemimpinan, estafeta gerakan dakwah kita bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kebagian di sesi kedua itu untuk bicara tentang komitmen ya, komitmen. Kupinang engkau dengan Bismillah. Luar biasa ini tema yang dipilihkan untuk saya ya. Bagi saya yang sudah tua, sudah melampaui tangga-tangga untuk mencapai rumah bahagia, tentu tema ini menjadi tidak sederhana ya. Tapi bagi yang belum mengalami, terlihat dari judul ini sepertinya biasa banget gitu. Biasa banget. Hakikat melibatkan Allah. Nah ini, kita mulai sebagai pembuka. Kita dituntunkan untuk memulai apa saja dengan melibatkan Allah. Dalam bahasa kita sehari-hari, disinilah komitmen, disinilah ukuran keimanan kita. Ya, setiap apa yang kita lakukan, apabila dilakukan, dikerjakan dengan orang-orang yang beriman, tentu nanti produknya adalah amal solih. Nah, kalau ini kita masuk pada skup yang kecil gitu, nah bagaimana kehidupan kita baik sekarang maupun yang akan datang itu tetap produktif ya, tetap produktif. Nah, bicara tentang melangkah agar kehidupan kita tetap produktif, ya tentu kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 itu sudah jelas seruannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Ya. Itu untuk apa? Nanti dijelaskan oleh Allah dengan tasa'alu nabihi wal arham. Jadi firman Allah di dalam surat An-Nisa ini jelas ini bersifat universal karena Allah menggunakan kata-kata an-nas. Artinya untuk memulai pembicaraan kita tentu kita harus melibatkan ya, melibatkan Allah dengan firman-Nya yang menjadi dasar kita semua. Jadi pada saat Allah menginginkan terjadinya pengembangbiakan makhluk yang bernama manusia ini, disitulah Allah memfasilitasinya. Ya, di situ Allah memfasilitasinya. Karena agama Islam menjadi catatan bahwa agama Islam itu agama fitrah. Ya, agama yang sesuai dengan manusia gitu. Bisa dilanjut slide saya? Pada slide pertama saya kasih gambar kunci. Monggo moderator bisa dibuka slide saya? Iya. Harapan saya bahwa lambang kunci ini gitu bermakna secara filosofi, ya. Bagaimana kunci ini bisa menjadi pembuka? Kalau sekarang kita hidup di dunia, bagaimana kunci ini bisa menjadi pembuka untuk kita menembus langit, ya? Ikhtiar, gitu ya. Doa itu identik dengan ikhtiar, gitu. Monggo, Ustaz, kita mulai. Oke.
Nah, ini menjadi landasan kalau dalam bahasa saya itu ya landasan normatif ya. Artinya karena kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus berangkat dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan kita kembangkan dengan penggunaan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Bapak Ibu rahimakumullah, pemuda-pemudi jamaah pada malam hari ini, kalau saya tidak salah menangkap, memang ini sebagai mediator ya, sebagai wadah yang dicoba dibuat oleh MPS wilayah gitu. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada wilayah-wilayah yang lain. Kalau menurut saya memang media ini perlu ya, media ini sangat-sangat diperlukan untuk bisa dibantu ya, ikhtiar untuk mempertemukan antara satu dengan lainnya. Oke, saya mulai dari ayat ini. Pemahaman yang paling sederhana, kalau ayat ini pada surat Ar-Rum itu dari mulai ayat 20 sampai 26 itu Allah mengawali dengan wamin ayatihi. Ya, bagaimana kita semua disuruh membuka gitu, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalau sudah begini, berarti secara vertikal itu sudah menyangkut kepada hubungan kita, keimanan kita kepada Allah yang kita yakini. Oke? Kita yakini dan kita harus yakin bahwa khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwa Allah itu sudah menciptakan dari jenis kita sendiri, manusia gitu. Bukan sejenis ya, bukan jenis gender di sini ya, tapi makhluk ya, makhluk. Pasangan azwajan. Litaskunu ilaiha. Karena ini bahasa Allah tentu perlu penafsiran. Ya, penafsiran yang mendalam. Karena ini sudah bicara tentang hakikat pertemuan pasangan itu untuk apa? Litaskunu. Jadi kalau kita mau tenang, nyaman gitu kan, sudah ikuti perintah Allah ini gitu. Bahwa kamu harus mempertemukan pasanganmu dengan jenis ya, kalau jadi menjadi melawan sunatullah kalau sampai ada kita menyukai secara biologis makhluk lain gitu ya, termasuk pasangan yang itu dari jenis secara gender gitu. Dan itu nauzubillah sangat berkembang sekarang ini, dan tuntutan mereka untuk bisa ada pengakuan ya, ada pengakuan dan bebas sekali mereka untuk memperlihatkan itu gitu, kehidupan mereka itu dengan dan mudah kita mengaksesnya, bagaimana perilaku mereka yang mereka lakukan dan bagaimana mereka harus dalam tanda petik menuntut kita untuk menerima. Jadi media yang terus-menerus hadir gitu ya, baik lewat YouTube, TikTok dan macam-macam, menurut saya ini sudah merupakan bagian yang paling besar yang terus-menerus masuk dalam cara berpikir kita dengan lingkungan yang ada. Dan ini merusak sistem. Ini merusak sistem nilai-nilai ajaran Islam. Tolong
ada kepekaan kita untuk melihat ini bahwa ini adalah ancaman. Ya, bahwa ini adalah ancaman. Jangan sampai para pemuda-pemudi yang bergerak di organisasi dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini menganggap itu suatu yang biasa. Ya, menganggap itu sesuatu yang biasa. Oke, litas kunu ilaiha. Jadi dengan Allah mempertemukan pasangan itu dengan jaminan bahwa kamu akan merasa nyaman. Ya. Karena apa? Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah sudah mempersiapkan alat rasa untuk orang itu merasa nyaman. Apa itu mawaddata warahmah? Rasa cinta, rasa empati, rasa kekaguman, rasa yang menuai hal-hal yang positif, yang itu secara manusiawi memunculkan rasa kebanggaan, ya, simpati kita, dan juga warahmah, rasa sayang, gitu, rasa iba, peduli. Nah, ini sudah masing-masing kita punya, ya. Ini sudah dibekali oleh Allah sebagai bentuk fitrah manusia. Jadi kalau ada orang melihat orang ganteng itu tidak kagum, wah itu perlu dipertanyakan. Atau sebaliknya, ada pejaka yang melihat perempuan cantik kok tidak tertarik. Nah, ini ada yang perlu dipertanyakan gitu. Karena itu sudah merupakan sunatullah. Inna fi dzalika, nah ini terakhir ayat ini jadi catatan Bapak Ibu. Kenapa saya juga menekankan kepada Bapak Ibu? Karena kadangkala Bapak Ibu tidak membuka diri gitu untuk sharing kepada anak-anaknya, menganggap anaknya sudah dewasa. Jadi penekanan saya di sini kalau untuk jamaahnya yang Bapak Ibu yang sudah punya anak yang pantas untuk menemui pasangannya karena kita dijamin Allah untuk bisa bahagia. Nah, ikut sharing lah malam hari ini ya, ikut sharing gitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Masya Allah. Jadi semua ini sebagai bukti yang bisa dilihat, yang bisa diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya, yang mau berpikir. Jadi kita melihat keutamaan, kelebihan yang diciptakan Allah itu hanya dengan akal pikiran kita, gitu. Kalau kita tidak melibatkan akal pikiran kita, ya kita tidak melihat bahwa ini ayat ini adalah sesuatu banget gitu. Kemarin sebagai pembicara pertama ya Ustadz yang sudah memang banyak memfasilitasi dengan pengalaman mempertemukan para pemuda dan pemudi itu sampai menyatakan kemarin itu ya kalau milih istri yang cantik ya begitu juga istri calon yang perempuan juga harus memilih yang ganteng. Hanya ya gitu dalam melihatnya dengan rasional gitu ya. Jadi cinta itu nggak ada yang buta loh Mas, Mbak. Ya, cinta itu rasional gitu. Karena apa? Setiap kita punya mawaddah, setiap kita punya rahmah gitu. Jadi nggak ada rasa cinta itu buta sehingga tidak bisa semua dianggap baik-baik gitu. Ayo libatkan saat kita melihat sesuatu itu dengan melibatkan akal pikiran kita. Jadi objektif dalam melihat kecantikan, melihat kegantengan, melihat nasab gitu, bahkan melihat kekayaan. Nah, ya. Tapi kan sudah dikatakan dalam hadis Nabi itu yang 3 itu manusiawi banget, tapi lihatlah
agamanya. Artinya agama menjadi dasar, agama menjadi pedoman untuk melihat kecantikan, kegantengan, keturunan, dan juga harta. Ya potensi lah menurut saya dalam bahasa yang sederhana itu ya. Oke, dilanjut Ustaz. Untuk slide saya selanjutnya. Oke. Istilah ini apa memang hanya dibatasin 100 ya penyelenggara, Ustadz Ridwan? Kok ini teman-teman dari Kendari kok tidak bisa terhubung katanya? Ini belum masuk, belum sampai 100 kok, Bu. Masih 91. 90. Muhammadiyah Video melu gabung Mbak Misma. Dalam? Muhammadiyah Video melu gabung nang kajian ini malam ini. Luar biasa. Lah ini ada Ibu Aisyah dan adik-adik. Ya, saya Indonesia Muhammadiyah Video. Oh gitu, di Sulawesi Tenggara ini kok tidak bisa terhubung katanya. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik pemuda dan pemudi yang sangat saya muliakan pada malam hari ini, bahasa sakinah, litas kunu untuk kamu nyaman, itu ada beberapa ayat yang bisa kita lihat gitu ya, untuk sebagai ancer-ancer ya, sebenarnya batasan ketenangan, kenyamanan itu ada di mana ya. Banyak bisa kita lihat lafal sakinah itu digunakan dalam surat Al-Baqarah 248 dengan bahasa sakinah. Menggunakan kata-kata sakinah, alaikum sakinah. Kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Itu kalau dalam hadis Nabi. Sehingga bahasa sakinah kalau dalam penafsiran pemahaman kita itu kontekstual. Ya, kontekstual. Jadi dilihat secara harfiahnya itu tenang gitu ya, bahagia gitu. Tapi dalam pemahaman kalau dia berada dalam ayat-ayat tertentu, dia mempunyai makna tersendiri. Tapi saya melihat ada beberapa mufasir memahamkan secara harfiah itu, terutama Bapak Quraisyab itu ya menyatakan sakinah itu sakin, pisau, pisau gitu ya. Jadi kalau kita jadikan itu secara harfiah bermakna pisau, artinya bagaimana kita menggunakan alat itu secara benar gitu ya. Untuk pencapaian ketenangan, kenyamanan kehidupan itu harus kita lakukan secara benar. Kalau tidak, ini bahkan dipahami dari hadis Nabi tentang sakinah adalah perintah untuk kita harus tenang, sehingga sampai-sampai dipahami oleh para muhaddis bahwa sakinah itu nggak boleh tergesa-gesa gitu. Sehingga saya ingat kalau orang yang sudah bertemu jodohnya dalam membina rumah tangga, jadi bahasa rumah tangga, rumah yang harus dilewati dengan tangga. Jadi hakikatnya bahwa tidak boleh tergesa-gesa, ya, bertahap, step by step harus dilakukan. Kalau mau tergesa-gesa, lompat, ya lompatannya itu mau kakinya bersama atau kakinya satu saja dulu. Nah, ini secara filosofi bahasa tentang rumah tangga gitu ya. Ini pemaknaan sakinah dari aspek bahasa. Boleh dilanjut? Nah, ini saya ambil dari buku Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dari konsep pimpinan pusat Aisyah, bahwa keluarga sakinah itu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah.
tercatat di kantor urusan agama. Sehingga pemaknaan dalam undang-undang perkawinan tentang legalitas itu tidak bisa dipahami secara sederhana. Jadi bukan hanya sekedar dalam bahasa, saya sering sharing dengan mahasiswa saya, Nyun Sewu Bapak Moderator, saya sudah 7 tahun resign dari Mu'alimat, jadi saya bukan tidak lagi pengajar di Mu'alimat, Nyun Sewu. Oke. Pemaknaan dari nikah sirih itu menjadi hukumnya haram tertulis di sana. Haram di sini adalah hakikatnya, nggih, karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu produk dari kompilasi hukum Islam. Nah, itulah sebaiknya kita mengamankan sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Paling tidak memang banyak yang harus kita kritisi di sana ya, termasuk kemarin usia perkawinan ya. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, tentang usia perkawinan sehingga muncul istilahnya perkawinan anak atau nikah dini. Hanya kasihan amat dengan yang namanya dini ya. Itu akan berdampak pada, nah ini tadi pencapaian yang dimaksud dari pembentukan keluarga itu gitu. Karena memang usia tidak menjamin ya, usia tidak menjamin. Tapi kematangan. Nyun Sewu Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kalau dalam buku fikih muamalah gitu, munakahat, usia perkawinan itu disebut hanya baligh dan berakal. Karena tahapan fikih itu mulai dari mumayyiz lalu mukallaf. Ya, baligh ditandai mesti semua kita akan menjawab yang perempuan yang sudah haid atau laki-laki yang sudah mimpi basah gitu. Lalu saya sharing dengan mahasiswa di kedokteran, apa yang dipahami dengan kenapa kok ditandai dengan haid, kenapa kok ditandai dengan mimpi basah. Bahasanya yang lebih simpel adalah karena alat reproduksinya sudah berfungsi. Gitu ya, Mas Iwan yang di Unisa. Selalu saya kemas bahasa ini bahwa baligh dan berakal itu adalah kesempurnaan pada saat dia mampu mengendalikan alat reproduksinya. Gitu ya, pada saat dia mampu mengendalikan alat reproduksinya. Kalau diukur dari usia, kematangan usia, ya kalau Rasulullah Khadijah berusia 40 tahun, Rasulullah berusia 25 tahun, apakah itu berarti sunnah kalau kita melakukan itu? Ya konteksnya bukan seperti itu, nggih. Konteksnya bukan seperti itu. Nanti jangan-jangan bapak-bapak juga akan seragam mengatakan poligami itu sunnah gitu ya. Karena Rasulullah melakukannya. Nah, tolong dibedakan sunnah sebagai sumber hukum dengan sunnah sebagai produk hukum. Wah, ini panjang 4 SKS ini nanti. Kita kembali pada materi kita. Jadi perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang dipilih oleh teman-teman tim tadi itu tepat sekali. Jadi transaksi antara wali dan calon pengantin pria itu harus dilihat gitu ya. Pelimpahan atas dasar sukarela karena berawal dari akad dan melibatkan Allah di sana. Nah, ini kadang-kadang yang perlu dicatat oleh orang tua. Yang bertransaksi itu adalah wali nasabnya dengan calon pengantin yang laki-laki gitu. Nah, sampai nanti batasan tanggung jawab seperti apa? Nah, inilah nanti dinamika dalam keluarga yang
bisa kita obrolkan bersama dalam fikih munakahat gitu. Pada saat kita melihat bahwa ukurannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, catatan kita semua bahwa disinilah keterlibatan nilai-nilai komitmen kita terhadap Allah dan Rasul. Jadi jangan disibukkan dengan seremonialnya, tapi hakikatnya malah nanti hilang gitu ya. Ada tahapan dalam fikih munakahat itu kan ada tahapan, ya. Jadi hanya sekarang itu dipakai bahasa ta'aruf. Kalau saya tidak setuju dengan istilah ta'aruf itu. Kenapa? Karena itu bisa disamakan dengan kesempatan untuk saling mengenal. Lalu dianggap bahwa jadi semuanya bisa gitu ya. Kalau saya gitu lebih mengikuti apa yang sudah disepakati oleh para ulama fikih, khitbah. Gimana Bu Misma kok tahu-tahu sudah khitbah gitu ya? Nah, kalau khitbah itu kan pernyataan, meminang. Itu yang ada hanya konsekuensi secara sosial. Secara agama tidak masalah. Maksudnya adalah belum ada ikatan. Salah kaprah pada saat kita memahami kalau sudah di khitbah seakan-akan gitu bisa melakukan apa saja gitu. Jadi pacaran plus kata mahasiswa saya itu. Begitu juga ta'aruf. Istilahnya ini sedang ta'aruf kok Bu, ta'aruf ki piye karepe. Saling mengenal. Lah, saling mengenal itu siapa yang mendampingi? Yang bisa menilai gitu bahwa ini adalah pasanganmu, tentu wali yang bertanggung jawab. Nah, pada saat ta'aruf itu libatkan wali. Atau bahkan saya sering mengatakan gini. Ada adik-adik Nasihatul Aisyah atau Imawati yang bercurhat ria dengan saya itu tolong dicarikan jodoh Umi gitu. Kamu sudah menyampaikan belum sama orang tuamu? Malu Mi? Loh, kok malu? Nah, ini penting. Jadi kalau kita nanti menjadi mediatornya, kita libatkan dari awal orang tuanya. Itu masukan dari saya. Nggak apa-apa, biasanya anak-anak sungkan bicara langsung gitu ya. Nah, tapi pada saat kita memantapkan itu, harus dilibatkan orang tuanya. Karena ini yang mempunyai kewajiban. Karena pada akhir-akhir ini, saya sering sekali mendengar orang tua kalau ditanya masalah jodoh anaknya, dia menjawab dengan entengnya. Ya, mereka kan sudah dewasa. Nah, dewasa ini loh gitu, ya. Perlu pengawalan pemikiran dewasa. Dewasa yang dimatangkan oleh Mbah Google, apa kematangan ilmu pengetahuan. Ya tafakkarun tadi gitu. Oke? Jadi ini saya mengingatkan dengan diri saya, mengingatkan dengan jamaah juga yang lain. Pengalaman saya itu saya tanyakan anak saya yang pertama, yang kedua karena perempuan-perempuan itu begitu selesai S1, karena saya lihat kok tidak ada belum ada tanda-tanda, langsung saya tanya, "Nak, mau dicarikan kami atau cari sendiri? Nanti Mah kalau sudah nggak bisa nyari baru minta tolong Mama, Bapak." Jadi sudah ada komunikasi untuk membuka itu gitu. Ini orang tua kita semua itu harus membuka obrolan sampai ke sini gitu. Jangan ya diintip-intip aja, anaknya yang sudah gede cuma diintip-intip, ngapain ya gitu. Kok aktivitasnya sering keluar, alasannya kegiatan Nasihatul Aisyah gitu. Nah, coba dikawal gitu. Artinya kalau memang jangan sampai kebablasan. Nyun sewu, pengalaman saya Ustadz,
Triantoro, itu Masya Allah, ingat sekali saya, itu Pak A.R. Fahrudin yang tanya dengan saya itu. Waktu itu saya aktif di Nasihatul Aisyah menjadi bersama Bu Nurjana. Sebelum muktamar ke-95 ya, sebelum muktamar ke-7 buat Nasihatul Aisyah di Jogja itu, saya ditanya itu sama Pak A.R. Kira gelem nikah po? Gelem rapi po no? Gitu. Kalau dilihat saya kok di kantor, terus di kantor Ahmad Dahlan itu. Yo pingin no Pak. Persis itu juga dilakukan oleh Pak Darnawi Hadikusumo. Yo pingin no Pak, kamu pengen yang kayak apa? Nah, kalau seperti itu kan luar biasa kita memfasilitasi gitu ya dengan bahasa yang enak, komunikatif gitu dengan kader-kader muda kita. Gitu. Terus kamu pengen yang kayak apa? Ya, saya ingat sekali tuh Pak R ngomong bertanya seperti itu. Ya wes, Siso, saya suruh ada yang ngobrol sama kamu gitu. Langsung itu didampingi itu yang sekarang menjadi suami saya itu. Tapi saya bilang saya nggak mau ketemu itu. Nanti boleh dicek dengan Pak Irut sama Pak Busro. Saya nggak mau ketemu karena ya di kampus tuh saya bintang kampus ya, aktivis IMM ngono ya. Saya pokoknya ya tetap manusiawi toh ya. Saya yakin bahwa doa saya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masa yang dua dari kecil masa yang nggak diberi yang terbaik, itu aja. Karena kalau saya lihat nanti saya tetap mengukurnya dari aspek manusiawi gitu ya. Belum sanggup kayaknya saya bisa mengukur kegantengan, kekayaan itu secara ukuran agama gitu. Sehingga itulah yang pengalaman yang saya rasakan dan itu manfaatnya luar biasa sekali gitu. Oke, bisa dilanjut Ustaz? Slide saya. Saya pikir kalau walaupun saya belum selesai sekalipun, kalau ada yang mengangkat tangan untuk sharing, saya pikir nggak apa-apa ya Ustadz ya. Jadi sifatnya malah lebih komunikatif gitu. Oke, kalau ini kita lewati saja ini. Ini yang audiens saya ini saya yakin sekali. Nah ini ya yang perlu kita obrolkan gitu. Di dalam buku Keluarga Sakinah itu ada 5 asas yang perlu diperhatikan bersama, dikaji bersama, diobrolkan bersama, yaitu karomah insaniyah. Bagaimana kita melihat pada dasar-dasar memuliakan manusia. Oke, jangan kita hinakan diri kita, ya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu yang sudah sempurna itu hanya dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasul. Muliakan diri kita. Sehingga orang lain bisa memuliakan kita, begitu juga sebaliknya. Oke? Bahwa keluarga itu adalah sebagai bentuk dasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Apabila kita akan mendapatkan kemenangan menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa batalil fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Oke? Jadi bagaimana kita melihat kehidupan di dunia gitu dan kita harus mengoptimalkan itu sebagai dasar dalam kita membangun sebuah keluarga. Tadi mawaddah warahmah sudah, asas keadilan. Ya, kita jangan terjebak dengan istilah yang dikembangkan oleh para feminis yang itu hadir di tahun 75. Pemikiran tentang bagaimana perempuan Islam itu sudah dilihatkan oleh organisasi besar kita dengan mendirikan organisasi yang bernama
Aisyah, organisasi yang bernama Nasihatul Aisyah. Jadi kalau saya tuliskan di situ pola hubungan kesetaraan itu dalam konteks harmonisasi. Harmonisasi. Jadi bagaimana mempertemukan keharmonisan dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing dua manusia ini gitu. Ini saya boleh ya Ustadz Triantoro melihat chat ya, supaya jangan terlalu tertindih nanti malah kita tidak bisa membaca dengan baik. Ada satu pertanyaan nih. Bagaimana kita bisa melihat sikap dan sifatnya calon kita kalau tidak melakukan ta'aruf atau pengenalan secara langsung? Dari Mbak Friska. Ya, itu tadi. Nah ini mediasi ini perlu gitu. Terutama yang bertanggung jawab orang tuanya. Kalau kata Aristoteles, 25 tahun kita hidup bersama, kita masih belum bisa menilai suami atau istri itu seperti apa. Inilah dinamika kehidupan gitu ya. Jadi mengukurnya dari mana? Nah, kita pakai ukuran agama kita. Kalau Pak Azhar Basir itu melihat kesempurnaan manusia itu dengan 4 tahapan. Mukmin, muslim, muttaqin, mukhlis. Jadi akar keimanan seseorang nanti batangnya ada pada ibadahnya. Muslim, muslimah. Oke? Yang menjadi daun dan bunganya, disitulah akhlakul karimahnya. Bisa jadi mereka cuma tipu-tipu. Sampai kapan sih dia mau bertipu-tipu gitu? Berarti kita belum bertemu dengan orang yang sesungguhnya. Gitu. Ya, saya memahami doa itu ya ikhtiar gitu. Nih buktinya kita sudah ikhtiar dengan melibatkan wali dalam ta'aruf, lalu khitbah, lalu menikah dengan melandasi dengan keterlibatan Allah dalam proses dan perjalanannya. Kok masih ada perceraian ya, Mi? Jangan dilihat endingnya. Tapi yang dilihat itu prosesnya. Jadi kita mengawali apa saja, itu kan diajarkan dengan nawaitu. Luruskan niat. Kalau niat kita tadi di tas kuno, kita merasa nyaman, ya itu saja yang kita jadikan standar. Kenyamanannya itu di mana? Tentu mengukurnya dengan ukuran agama, bukan hawa nafsu. Ukuran akal pikiran yang dijiwai oleh ajaran Islam. Karena ayatnya berbunyi seperti itu. Ya. Saya rasa tidak puas, nggih. Tapi nanti kalau itu diproses akan merasakan itu. Ini Mbak Betty PKU Karanganyar, Mas. Kedua nih, ya. Bisa dibaca, Mas? Ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya terkait dengan keluarga sakinah, bahwa keluarga sesuai dengan fungsinya. Bagaimana cara menjaga sakinah bila suami istri orang sibuk dengan profesinya, yang sewaktu-waktu bila tidak sesuai dengan fungsinya? Contoh mendampingi anak saat belajar. Apakah itu bisa dikatakan lalai, Ibu? Dan bagaimana cara kita agar bisa adil dalam keluarga sesuai syariat Islam? Terima kasih. Dari Ibu Betty PKU Karanganyar. Oke, Bu Betty. Ini slide saya selanjutnya ada, Bu Betty. Kita baru sampai pada asas yang 5 ini, nanti penjelasannya di slide selanjutnya. Monggo Ustadz Triantoro dilanjut slide-nya.
Karena pemaknaan, keadilan, kesetaraan ada dalam penjelasan di slide saya selanjutnya. Oke, sip. Bisa kita lihat, ya, apa itu kesetaraan? Mengapa kesetaraan itu menjadi penting? Nah, ini saat-saat kita memilih mencocokkan ini jawabannya. Siapa saja yang menjadi aktor serta korban dalam kesetaraan? Di mana fenomena sosial tersebut untuk mengukur kesetaraan itu? Oke? Kapan fenomena sosial itu mempengaruhi cara kita menilainya? Untuk itu kita perlu strategi. Strateginya untuk apa? Oke, kita lihat pada slide saya selanjutnya. Oke, bisa dilanjut? Ya. Terus nih, Bunda. Ya. Ketidaksetaraan merupakan hal yang wajar. Jadi bahasa yang tepat itu keharmonisan. Jika tetap menunjukkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, akan tetapi kenyataannya telah menciptakan ketidakadilan terutama terhadap perempuan. Ini sosial, konstruk sosial. Ya, ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam bentuk marginalisasi pada saat kita melihat ya fungsi manusianya. Sehingga proses kemiskinan, subordinasi, dan kesempatan berpartisipasi, baik dalam semua hal, itu selalu terjadi. Nah, karena apa? Nah, kita harus paham bahwa sebenarnya yang namanya kesetaraan itu, nah ini saya lebih sepakat dengan memaknai pada slide saya sebelum ini, itu memahami bahwa bagaimana, oke. Nah, pada slide yang ke-9, yang sebelumnya, ya? Yang ke-10, maaf. Ya, bisa dilanjut setelah ini. Oh. Ke-10, Mas. Setelah ini, terus? Iya. Oke, sip. Nah, Mbak Betty Karanganyar, kita bisa lihat di sini. Oke? Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu harus ini namanya kerangkanya ini saja, jangan melebar. Kita lihat pada potensi, kita lihat pada fungsi, kita lihat pada peran, dan kita lihat pada pengembangan diri. Yes, oke. Pada saat suami atau istri sama-sama bekerja, gitu ya, di sini letak pendelegasiannya. Ya, jadi konstruk yang dibangun itu adalah keharmonisan. Ya, jangan stereotip, jangan antara antara dominan dan tidak dominan dalam hal melihat pada fungsinya. Potensi, kita sama-sama manusia yang punya potensi pengembangan untuk bisa mengoptimalkan dari masing-masing yang kita punya, baik laki-laki maupun perempuan. Fungsi, kalau dalam ajaran Islam sudah tidak bisa dinafikan, sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah. Kalau kita bekerja, pemaknaan itu sebagai ibadah dan khalifah, selesai. Tidak ada istilah kudu. Harus. Nah, ini yang perlu diobrolkan pada saat mengambil peran. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pernah melihat iklan kecap ABC ya. Itu saya lihat harmonis sekali itu pada saat anaknya mengkritisi, bapak ibunya sama-sama pulang kerja, bapaknya duduk di sofa dengan membaca koran, sementara ibunya langsung di dapur gitu. Terlihat bagaimana ekspresi si anak melihat kondisi itu dan sesuatu yang tidak pas. Lalu suami mengambil peran untuk bisa membantu istrinya di dapur. Peran. Siapa yang mendelegasikan peran ini? Ya, sepakati saja gitu.
suami saya suka banget masak. Suka banget, walaupun berantakan semua. Kacau di dapur itu. Tapi saat memerankan itu bukan merupakan fungsinya, bukan. Tapi memerankan potensi yang memang dia anak barep, adiknya banyak, sudah terkondisi oleh keluarganya untuk menjadi kakak barep. Lah itu tidak bisa hilang begitu saja begitu menikah. Ini akan kultur, ini akan terbangun dengan sendirinya. Ya tinggal tawar-menawar loh. Pada saat bagaimana kita sepakat untuk saling membuka diri dalam konteks pengembangan diri. Jadi Mbak Betty sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Kalau memang pada saat pendelegasian itu tidak bisa harmonis, tinggal dipilih loh, gitu. Tinggal dipilih perannya yang bergeser atau potensinya yang digeser gitu. Ya naik turun dalam pembicaraan selanjutnya gitu. Karena sudah bagaimanapun kita sudah melibatkan orang lain, di situ ada orang tua, di situ ada mertua, di situ ada anak kita, di situ ada ipar kita. Tentu ini tidak sederhana untuk membahasakan yang seperti ini. Bisa dilanjut, Ustadz? Bicara tentang potensi. Oh ya. Oke. Saya pikir tidak ada yang menggugat ayat ini. Tidak ada yang protes. Pada saat bagaimana kita diciptakan semata-mata untuk beribadah. Oke? Apa saya melihat suami saya yang senangnya ke masjid gitu, saya marry, ya enggak lah ya gitu. Justru bagaimana saya bisa mendukung itu gitu. Begitu juga pada konteks bagaimana nilai-nilai insaniah, kemanusiaannya itu yang memang merupakan potensi dasar untuk bisa dia menebar, baik si istri maupun suami, menebar fungsi kemanusiaannya, insaniahnya. Dengan cara apa? Saling mengenal. Kita lebih luas soalnya sekarang sudah. Bukan hanya kita mengenal suami dan istri, anak dan ibu, ibu dan bapak, tapi sudah melibatkan famili yang lebih luas. Lah kita bertemu, pernikahan itu kan bertemunya di persimpangan jalan ya. Suami kita sudah punya ilmu pengetahuan, sudah punya budaya, sudah punya sikap, karakter, begitu juga kita. Terus kita pertemukan. Pada saat bertemu itu ingat komitmen ritas kunu ilaiha. Bicarane dia nyaman, kita juga nyaman. Ini tadi kekhalifahannya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw unsa. Ini kesetaraan ini. Produk dari keimanan itu adalah amal solih. Jadi kalau katanya Ahmad Dahlan, jangan sampai perempuan itu habis waktunya sumur, kasur, dapur. Sampai melalaikan fungsi-fungsi kemasyarakatannya. Kalau diubek secara sosial, secara kultur, ya perempuan itu nggak pernah selesai untuk bicara dapur, sumur, kasur. Tapi pada saat dia harus bicara tentang potensinya dalam rangka pengembangan dirinya, sehingga dia butuh pengakuan potensi itu, ya kenapa tidak? Dalam konteks amal solih, gitu. Jadi kenapa tidak? Ya peran inilah yang harus kita mainkan bersama dengan irama yang sama, walaupun tariannya nanti berbeda, gitu ya.
Kalau iramanya sudah tidak sama, tariannya berantakan, wah kacau itu, nanti semuanya bingung. Oke, bisa dilanjut Mas. Sambil tidak menutup kemungkinan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, dengan senang hati saya. Ini akan terjadi apabila ketidaksetaraan dalam keluarga. Saya kemarin ditanya, apa bedanya setara dengan sekufu? Wah, ini diskusinya cukup panjang. Ya. Sekufu itu dasar-dasar kesamaan dari fungsi yang tadi 4 tadi. Jadi pemahaman agamanya gitu ya, kekayaannya, nasabnya. Karena apa? Kalau cara pandang kita tidak sama, ini pasti terjadi konflik. Apa sakinah itu tidak ada konflik? Pasti ada. Hanya bagaimana memanage konflik menjadi konflik yang produktif. Pertengkaran, ya dinamika kehidupan. Pada saat kita ingin meminta pengakuan dari potensi kita, tentu akan terjadi keributan itu gitu. Tapi di sini kembali kepada bagaimana kita memanage rasa gitu. Kalau kita ingin kembali kepada komitmen awal kita. Oke, bisa dilanjut, Ustaz? Ya, buat yang sudah menikah maupun akan memulai maupun yang masih berhayal-hayal gitu. Ustazah izin bertanya, apakah pengetahuan tentang mahram ya? Apa tadi Ustaz? Kok ada chat? Oke, siap. Oke. Ustazah, izin bertanya, apakah pengetahuan tentang batasan mahram dan non mahram bagi suami dan istri sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga? Mengingat di tempat kerja suami atau istri berinteraksi dengan partner kerja. Di rumah juga ada non mahram. Jazakallah khair. Dari Bapak Wahidin Hidayat. Pak Wahidin, itu pasti terjadi ya, pasti terjadi dinamika itu. Nah, saya kembali bahwa dari surat An-Nisa ayat 1 tadi, bahwa Allah menciptakan kita tasa'aluna bihi wal arham, bagaimana kita bisa menyambung silaturahim, menguatkan. Lah, karena sunatullah bahwa hidup ini ada laki-laki, ada perempuan, gitu kan. Nah, batasan-batasan pergaulan inilah akhlak, gitu. Kita bagaimana memanage. Jadi kalau suami maupun istri tidak bisa lepas dari lingkaran itu, ya yakinkan bagaimana bisa saling meyakinkan. Bapak Ibu rahimakumullah yang itu Ustadz Ridwan tuh tahulah gimana aktivitas saya di Aisyah gitu. Bagaimana aktivitas suami saya di Muhammadiyah. Padahal saya juga aktif di Muhammadiyah gitu. Itu kan juga jelas itu mayoritas bapak-bapak nggih. Saya 3 periode di MPK PP Muhammadiyah itu. Tapi selesai itu, bicara seperti itu tuh selesai. Kenapa? Kita sudah melihatkan sikap bahwa apa yang kita lakukan tidak membawa pengaruh yang negatif terhadap keharmonisan itu. Jadi bisa disiasati, Ustaz, dengan ada forum gitu ya, forum keluarga
tempat kita bekerja, dan itu sekarang saya lihat banyak sekali di instansi-instansi yang dalam apa istilahnya saya lupa, itu bagaimana melibatkan si suami atau si istri gitu dalam satu kegiatan yang membahagiakan, sehingga pihak teman-teman yang ada di kantor memahami siapa suami, siapa istri, siapa anak gitu. Saya lihat sudah membantu sekali kegiatan-kegiatan ini di banyak instansi gitu. Apa manfaatnya? Untuk bisa terjadi komunikasi gitu, fair ya, cair. Sehingga kalau itu nanti akan mengganggu karena bekerja itu adalah pilihan kita, ya tinggal kita tawar saja, kita akan melanjut pekerjaan atau tidak. Untuk ketenangan yang akan kita capai. Jangan dibenturkan. Misalnya si istri sudah merasa tidak nyaman karena lingkup ruang kerja kita, lingkup pertemanan kita sudah tidak dirasa nyaman oleh si istri, ya jangan dipaksakan si istri untuk memaklumi itu gitu. Itu kan pilihan. Ya kita bisa tawarkan gitu. Dengan konsekuensi berbagai macam sehingga semuanya bisa dibicarakan. Begitu tanggapan saya terkait pertanyaan. Karena ini slide selanjutnya ini juga menjawab Ustadz Triantoro, fungsi keluarga. Ya. Nah, yuk kita kocei bareng-bareng gitu. Yang sudah menikah, yang mau menikah, ini dilihat dengan cermat. Fungsi keagamaan. Apakah pemuda Muhammadiyah harus nikah dengan Nasihatul Aisyah? Oh ya enggak. Enggak. Sekali lingkungan saya. Itu saya dulu dibilang, wah bubar iki rumah tangga nih, kabeh aktivis. Ternyata bisa itu dilakukan dengan tawar-menawar gitu. Yang penting ya saling bisa itu ya. Tidak harus tidak harus gitu. Oke. Fungsi biologis dan boleh saya. Fungsi biologis dan reproduksi. Jelas ini tadi ya, berkembang biak ya, surat An-Nisa ayat 1 tadi. Fungsi peradaban, akhlakul karimah. Sini nggak apa-apa. Oke, bagaimana keluarga itu bisa memproduksi satu kultur gitu. Nah ini disinilah muncul apa itu Korea Toibah gitu ya. Bagaimana keuangan keluarga itu bisa memberi mentransfer. Untuk jawaban soal loh. Iya dong. Orang untuk gawe. Ada yang bocor ini mic-nya. Ada yang bocor. Bisa dibantu. On mic dimatikan. Iya. Oke. Peradaban, cinta kasih, fungsi perlindungan. Nah tadi termasuk tempat teman bekerja tadi ya. Ini harus ada fungsi perlindungan. Kalau kira-kira menurut kita ini akan membawa fitnah gitu, ya kita pilih saja lingkungan yang lebih kondusif gitu. Fungsi kemasyarakatan, peran kita yang tidak bisa dinafikan, dita'arofu ya, untuk saling mengenal. Fungsi pendidikan, kalau tadi bahasa saya tangga tadi ya, secara bertahap, bagaimana anak secara langsung bisa melihat ya, role model dari bapak dan ibunya. Ya, dari bapak dan ibunya. Tapi ini juga ini juga harus ini secara psikologis ini harus dibicarakan juga gitu. Karena kecenderungan anak laki-laki lebih dekat kepada ibunya, si anak perempuan secara psikologis lebih dekat kepada bapaknya, dengan kondisi-kondisi atau role model yang dia lihat dalam kehidupan, jangan-jangan ini menjadi
cikal bakal yang akhirnya anak perempuan lebih suka kepada yang perempuan karena dia tidak mendapatkan figur laki-laki atau sebaliknya gitu. Anak laki-laki menuntut, saya nanti kalau punya istri harus seperti ibu saya gitu. Karena dia lihat selama ini betapa ibunya yang smart, bisa menyelesaikan semua masalah misalnya gitu. Dan banyak kecenderungan yang terjadi akhirnya gesekan antara mertua dan menantu gitu kan. Nah, ini tidak bisa diabaikan ya kondisi-kondisi ini. Fungsi ekonomi ya, ini kan tadi ya pengembangan potensi diri ya, pelestarian lingkungan, rekreasi, fungsi internalisasi nilai-nilai Islam berkemajuan. Kita bagaimana di rumah gitu, anak-anak juga melihat bapak ibunya gitu dalam pemahaman keagamaan yang itu memang terlihat dalam nilai-nilai ibadah yang dilakukan, baik ibadah makhdhah maupun ghairu makhdhah. Ada fungsi kaderisasi. Nah, ini Mas Ridwan yang sering, Pak Isnawan yang sering menjadi kegelisahan kita semua gitu. Kalau kata Bu Hadiroh itu, kalau bapaknya aktif yang Muhammadiyah, kalau anaknya malah aktif yang Muhammadiyah, yang persarikatan. Mulai ibu yang aktif, mesti anaknya do aktif yang persarikatan. Sebenarnya ini hanya masalah kultur, menurut saya gitu ya. Bapak cenderung nggak banyak ngobrol kan gitu, sehingga dibuat menjadi tidak asik oleh anak-anak. Kalau bapak pulang rapat ya nggak share gitu apa yang didapat gitu. Ini bagaimana kita bisa tadi ya kata saya tadi, pemuda kan tidak harus dengan nasihatul aisyah, begitu juga sebaliknya gitu. Lah nanti ini banyak sekali yang saya rasakan, saya dapatkan juga gitu. Begitu dia mendapatkan suami yang bukan satu ideologi, wong sama-sama Muhammadiyah, ideologinya sama dalam pemahaman agama saja harus terbentur dengan masalah-masalah teknis, apalagi kalau nanti berbeda ideologi gitu. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya. Ini mengingat usia saya yang sudah hampir 30, Lumi, ini sudah ada yang datang, tapi kok dia ada kecenderungan untuk pergi ziarah yang berbeda sekali dengan budaya-budaya agama di kita, katanya organisasi kita. Nah, kalau dari awal aja kamu melihat tidak nyaman ya jangan, mundur aja, saya bilang gitu. Jadi jangan benturkan usia terus aduh sampai segini saya belum nikah nanti piye gitu. Yang enggak harus gitu juga gitu loh. Nah, nanti dibantu oleh kita gitu. Kita bertanggung jawab untuk mempertemukan gitu yang bisa searah, setujuan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Umi? Oh, dia dengan senang hati, Ustaz. Oke, dari Ibu atau Mbak Fitriah Makawi. Oke. Umi, bagaimana ketika rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan, kesamaan pemahaman, bahkan karakter suami yang sangat-sangat cuek, sehingga setiap ada perbedaan atau permasalahan dianggap tidak ada. Sehingga dalam rumah tangga tidak pernah menemukan titik jawaban dari permasalahan untuk menuju harmonis. Apalagi komunikasi sudah tidak ada lagi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mensikapi hal seperti ini, Umi? Jazakillah khairan katsir. Terima kasih Mbak Fitri. Ini kalau saya pertama upaya kita pada melihat tingkat ketidaksamaannya itu prinsip atau tidak. Itu dulu. Jangan-jangan itu terjadi berketerusan karena masing-masing bertahan
melihat masalah itu urgen gitu untuk diselesaikan. Yang satu urgen juga untuk seperti ini gitu. Nah, yang ketiga, sudahkah kita melibatkan orang tua kita? Gitu ya. Karena ada ayat Allah itu kan kalau terjadi sikok gitu ya, perdebatan yang tidak pernah bisa terselesaikan, ya panggil bapak ibu dari kedua pihak untuk bisa dibicarakan, tapi tidak untuk memutus perceraian. Jadi inilah kalau di KUA istilahnya mediasi ya. Kalau di keluarga sudahkah kita lalui tahapan ini gitu, sehingga dudukkan dulu, tapi bukan untuk mengambil keputusan, tapi mediasi, islah gitu ya. Karena bisa jadi orang tua melihat masalah itu tidak seberat sebenarnya gitu ya, bisa terselesaikan. Hanya memang dengan adanya sistem ya, bukan sistem menurut saya, iklim yang seakan-akan kalau sudah berumah tangga itu dianggap sudah dewasa gitu. Kalau nanti melibatkan orang tua takut merepotkan misalnya ya. Nah itu yang harus dicairkan gitu. Itu harus dicairkan. Tapi sampai pada batas itu tidak bisa dilakukan, udah semuanya kita ikuti langkah-langkah itu. Itu yang tadi saya sampaikan. Itu ikhtiar loh gitu. Kalaupun agama kita mengatakan bahwa perceraian itu adalah makruh gitu ya, sesuatu yang dibenci, kalau kita mengabaikan tahapan-tahapan untuk mencapai seperti itu gitu. Kan ada ya sisi-sisi pembelajaran terjadi gitu. Ada cara dengan secara psikologis berpisah dulu ranjang. Artinya pada saat saling merenung ya, muhasabah gitu. Karena ukuran pada saat kebutuhan biologis itu tidak tertunaikan secara baik, kadangkala itu pasangan menjadi suntuk semuanya gitu. Nah, karena ini naluri manusia ya, yang memang secara biologis dia punya kebutuhan itu gitu. Nah, coba diendap dengan cara pisah, gitu kan, pisah ranjang, gitu kan ajarannya. Nah, kalau ini coba tidak terjadi, ya itu tadi libatkan orang tua untuk bisa menjadi juru damai gitu. Itu ya Mbak Fitri, ini dari Bali nih ngajak ngobrol jauh-jauh. Oke, bisa kita lanjut slide-nya Ustadz Tri? Oke. Ini ada satu lagi, udah. Dengan senang hati. Oke. Dari Pak Burhan Marwan. Umi, bagaimana sikap kita melihat pandangan orang atau masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan itu setara kedudukannya? Terima kasih. Ukuran kesetaraan tadi sudah kita obrolkan cukup ini ya, cukup detail ya. Jadi tidak seperti mainstream para penggerak feminis gitu ya dalam melihat tuntutan kesetaraan itu gitu. Sampai pada tahapan tidak ada yang dirugikan dari pemahaman itu gitu. Jadi kita lihat fungsi, kedudukan, potensi, pengembangan diri gitu ya. Nah, itu kita lihat, kita samakan gitu dalam melihatnya. Kalau sampai kepada fungsi kemanusiaan sebagai manusia, sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah gitu. Kita dudukkan fungsinya itu, lalu perannya nanti gitu. Nah, tahapan-tahapan 4 inilah yang menjadi dasar kita untuk bisa kita obrolkan. Kalau tidak ada standar, nanti kebablasan kita memahami dari kesetaraan gitu. Yang itu tadi saya bilang nanti bisa ada yang terpaksa dirugikan gitu atau dikorbankan dalam tanda petik gitu ya, karena itu hanya konstruk sosial ya.
pegangan kita tetap harus Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Begitu menurut saya, Ustadz Triantoro. Oke. Semoga tidak puas. Oke. Oke, Oke, ini slide kayaknya yang terakhir ya, apa dua terakhir ya. Tujuan dan manfaat perkawinan, insya Allah masing-masing kita sudah bisa memahami dengan baik. Nah, mungkin ini yang kita sepakati adalah manfaatnya, ya. Bagaimana lembaga perkawinan itu menjadi wadah untuk menyalurkan fitrah seksualitas, ya, sehingga lingkungan yang sekarang betul-betul mengancam banyak orang itu pada saat tidak bisa melihat manfaat dari perintah untuk menikah ini, gitu. Yang pasti juga bagaimana pernikahan ini bisa mewujudkan qurrata ayun, anak yang solih-solihah, yang bisa meneruskan amal kebaikan kita nantinya. Ini tolong perhatikan anak-anak muda yang juga ikut mendengarkan ini, kecenderungan sekarang anak-anak muda mau nikah tapi nggak mau punya anak. Nah, ini berarti melawan fitrahnya sebagai manusia. Dari surat An-Nisa yang satu tadi yang sudah mengawali pembahasan kita. Nah, udah nih itu biasa, itu pemikiran anak-anak muda. Jangan dianggap biasa, nanti itu menjadi budaya anak keturunan kita. Nah, bagaimana bentuk ini kita? Ya sering diobrolkan. Kita berpacu dengan media, kita harus bisa menuliskan ya secara kekayaan literasi kita untuk masih ikut slogan-slogan yang seharusnya punya mewarnai ideologi kita, gitu ya, supaya pemikiran-pemikiran anak muda itu menjadi tanggung jawab. Saya yakin kalau audiens malam ini itu orang-orang yang terpilih, gitu, orang-orang yang sudah terbaik, gitu, makanya mau mewakafkan waktunya untuk mendengarkan kajian-kajian. Tapi kita punya tanggung jawab. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Oke, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oke? Ya, terakhir mungkin Ustadz Tri. Oke. Nah, ini sudah kesimpulan ya. Kesimpulan kita dari judul apa yang dipilihkan oleh tim tadi, ini menjadi prinsip dalam pernikahan, mempertemukan jodoh itu betul-betul diniatkan hanya semata-mata untuk beribadah karena menjalankan perintah Allah. Yang kedua, pernikahan itu adalah perjanjian suci, mitsaqon ghalidz, ya, yang dicatatkan, yang disepakati, gitu ya, dengan melibatkan keimanan dan kesalihan kita dalam menjalankan kehidupan itu, ya. Lalu akibat dari hukum perkawinan, di situ ada hak dan kewajiban. Oke, prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami. Kalau kemarin sempat bergurau itu saya dengar, Vicky kalau poligami, ya enggak apa-apa gitu. Konsep poligaminya ya konsep seperti yang dalam surat An-Nisa ayat 4 itu gitu. Bagaimana ayat Allah itu turun, asbabun nuzulnya, lalu bagaimana pelaksanaan keadilannya. Itu saja Ustadz Triantoro yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada sharing berlanjut, kalau masih ada waktu, dengan senang hati saya tetap akan bisa membersamai. Dari saya, billahi taufiq walhidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bun. Terima kasih nggih. Umi Misma sudah berbagi ilmu pada kita semuanya. Monggo, ini masih ada waktu sekitar 15 menit
Yang ingin bertanya silakan audionya di on kan atau bisa raise hand. Monggo, masih ada waktu sekitar 15 menit. Karena untuk pertanyaan yang chat tadi kita sudah langsung kita bacakan dan langsung dijawab oleh Umi. Monggo dari peserta. Oke, sambil menunggu bila ada yang bertanya. Mas Tri. Dalam, nggih, monggo. Monggo Pak Jais. Oh, nggih. Oke, silakan Pak Jais. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Saya tanya ini tentang keluarga Bu Ustazah. Boleh? Monggo Mas. Anak saya itu dulu lulusan mu'alimat Bu, tahun 2016. Nah, sekarang sudah sudah ngajar, tapi kok sering tengkar sama adiknya. Tapi kalau ngaji semua ba'da maghrib ngaji terus, sholat juga sering jamaah dan seterusnya. Tapi kok sering tengkarnya gini. Adiknya itu pandai memasak, ya toh. Si anak saya yang satunya itu tidak pernah masak, terus tapi kelebihannya juga rajin mengatur tempat tidur, cuci baju, pakaian dan seterusnya, ngepel dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah masak, memohon. Terus kamu bola-balik makan, bola-balik tidak mau nyuci dan seterusnya. Bagaimana ini? Jadi orang tua, orang do tengkar ngono gitu. Tetap cara mengatasinya gimana ini anak-anak ini. Tapi kalau tentang ibadah rajin, tapi kalau itu tentang kekeluargaan itu sering tengkar gitu loh Bu. Mohon untuk diluruskan Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Umi. Nah, niki Pak Jais karyawan PWM nih. Enggak, itu rajin kalau saya ke sana itu mesti menyapa. Matur nuwun Mas Jais. Ya, masing-masing anak itu kan punya plus minusnya. Jadi kita sebagai orang tua ya senyumi aja gitu. Nanti Mas, dia akan terlihat setelah dia berkeluarga itu nanti kerinduan antar kakak adik itu akan terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah intervensi lah atas pertengkaran itu gitu. Kita anggap aja itu ya drama satu babak gitu. Sampai pada batas tidak membahayakan gitu. Kan kita udah tahu yang satu senangnya masak, yang satu senangnya rese-rese. Ya alhamdulillah anak saya nggak ada senang dua-duanya Mas. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu ada kekhawatiran kalau nanti akan menjadi hal-hal yang mengganggu gitu, enggak menurut saya. Sampai pada batas dia bagaimana itu insya Allah lah kalau sudah basic agama keilmuannya sudah baik, kedepannya insya Allah nanti bisa dihantarkan dengan baik. Gak usah diinikan Mas Jais, gak usah dikhawatirkan, insya Allah. Ya. Didoakan saja, didoakan saja. Tapi untuk menghadapi anak-anak itu gimana Bu untuk mengarahkannya? Ya, ya itu Mas, pokoknya dilihat aja dia diberi aktivitas yang kira-kira tidak bersamaan gitu waktunya gitu. Untuk membantu supaya tidak selalu bertemu gitu. Karena masing-masing ya kembali kepada egonya jenenge bocah. Ya, mudah-mudahan untuk bisa kompak Bu. Makasih Bu. Saya Pak Triantoro. Monggo. Dari sinten nggih? Bu Jamjamah. Oh nggih, monggo Ibu. Langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Misma. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu sehat. Nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mengikuti dari awal sampai akhir ini. Begini Bunda, bagaimana mensikapi menantu yang dia itu bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri ya. Sampai ya mungkin hanya setiap tahun sekali pulang, atau ini mungkin malah dalam pandemi ini sampai 2 tahun belum pulang. Nah, bagaimana cara untuk menyadarkannya kalau melihat dari bermacam-macam fungsi tadi, diantaranya juga adalah tentang perlindungan dan sebagainya. Lah, cara untuk mensikapi anak yang seperti anak menantu, apakah boleh ya mertua atau seperti saya ini ikut campur untuk memberikan ya sekedar kesadaran kepada menantu agar bisa bekerja. Kalau dalam tuntunan agama kita kan bekerja itu lebih baik di negara kita atau bisa saling ketemu gitulah. Saya kira itu. Ya, jadi sebetulnya anak saya juga tidak merasa khawatir, dia ikhlas-ikhlas saja. Tetapi saya merasakan kelihatannya kasih sayang ayah kepada anak itu sangat kurang gitu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadangkala nyun sewu Ibu, kadangkala kekhawatiran kita tidak ini dengan kekhawatiran anak kita nggih. Cara kita mensikapi saya pikir kita sampaikan aja kekhawatiran kita gitu. Supaya kita sebagai orang tua, sebagai mertua tidak pada posisi yang ikut campur, sehingga ikut campur di sini dalam bahasa yang negatif ya Ibu, kita ajak ngobrol gitu sampai pada batas bagaimana kegelisahan kita dalam melihat itu gitu. Nah, kalau itu nanti kita melihat bahwa anak kita aman-aman saja, apa solusi yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa membackup? Nah, kalau saya seperti itu, bagaimana kita bisa membackup anak kita secara psikologis dan cucu kita secara psikologis sehingga apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi gitu. Apalagi sekarang sudah cukup membantu dengan mengefektifkan video call mungkin tapi kalau nanti sampai kita melihat ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan, perlu kiranya kita bicara langsung gitu sampai pada batas kita menunjukkan kekhawatiran kita gitu Bu Zamzamah. Jadi bukan berarti kita mengklaim dengan bahasa kita, bukan. Tapi ini kekhawatiran Ibu. Saya pikir bahasa itu bisa dikemas sehingga tidak terkesan bahwa kita intervensi. Mungkin begitu ya Ibu ya, nyun sewu. Ya, terima kasih. Saya cuma melihat kalau semuanya kumpul, kemudian saya lihat anak saya yang satu itu yang suaminya bekerja jauh, terus anaknya itu kelihatannya bagaimana ya melihat saudara-saudaranya itu begitu akrab dengan bapak ibunya, tapi dia itu kelihatan kepengen sekali gitu ya. Tapi tidak ada keluh kesah dari anak saya dan cucu saya, itu tidak ada keluh kesah. Ya, kelihatannya ikhlas-ikhlas saja gitu loh. Ya itu. Hanya kekhawatiran saja mungkin sebagai orang tua. Terima kasih Bu. Kadang-kala kita orang tua itu berpikirnya terlalu jauh, sementara anak kita tidak seperti itu. Nah, itu perlu kita kemas komunikasi. Dan di situ juga dibantu oleh pamannya, omnya mungkin Bu, untuk memerankan sebagai ayahnya gitu. Memerankan dalam artian figur sebagai ayahnya, karena pamannya kan juga termasuk secara nasab bertanggung jawab terhadap
proses pengasuhan dan pendidikan anaknya gitu. Ya. Oke, Terima kasih, kasih nggih. Kak Tri. Nggih. Bunda Misma. Oke. Jamaah sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kemudian kami. Oke, masih ada waktu mau tanya sekali lagi. Oh, nggih. Mohon Ibu maaf. Fitria. Nggih, monggo. Ya, Umi, assalamualaikum Umi. Ini Waalaikumsalam. tanya lagi untuk masalah ini Umi, masalah untuk anak di luar apa namanya ya kecelakaan itu Umi ya. Ada anak yang di luar nikah tapi yang mengandungi itu mau bertanggung jawab. Yang saya tanyakan di sini, apakah nanti ketika anak itu sudah balik, ini kebetulan sebenarnya diskusi kami kemarin tapi kami belum mendapatkan jawaban, apakah anak ini setelah menikah nanti, apakah ayahnya itu bisa menikahkan gitu ya sebagai apa namanya wali dari pernikahannya nanti. Kemudian karena kalau dari segi yang kita dengar itu sepertinya tidak bisa gitu, tidak bisa karena itu harus diwalikan. Nah kemudian apakah walaupun mereka itu satu darah ya Mia, tapi mereka itu adanya si bayi ini adanya sebelum pernikahan dari ibu dan ayahnya, apakah anak ini termasuk mahram? Itu pertanyaan kedua. Apakah anak ini termasuk mahram dengan ayahnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana dari pembagian warisnya, Mi? Apakah anak ini juga nanti akan mendapatkan waris untuk kedepannya? Itu Mi, ada 3 pertanyaan. Mohon maaf ini Mi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Ada 3 Umi. Nyun sewu Ustadz, ini anak saya Fitria ini di Bali nih, penggerak dakwah di sana ini. Oke, luar biasa. Oke. Jadi untuk anak yang hadir sebelum adanya proses pernikahan yang sah itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi si ibu boleh menikah asal dia menikah dengan laki-laki biologis yang laki-laki yang menzinainya gitu ya. Nah, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, itu kita tidak bisa karena ini undang-undang tentu berlaku secara formal materi gitu. Jadi tidak bisa kita ini. Makanya kalau dalam Islam itu la taqrabuz zina itu menjadi satu dosa besar ya, karena itu akan disinilah Islam hizbun nasolnya ya, menjaga keturunan. Tapi kalau di negara kita secara perdata, si anak kalau tidak menikah berarti dia bernasab kepada ibunya dalam akte kelahirannya gitu. Nah, kalau dia menikah berarti perlindungan ya, perlindungan secara hukum dia menjadi bapak sah si anak. Nah, masalah mahramnya selesai karena sudah menikahi ibunya gitu. Oke, sudah menikahi ibunya dan nikah legal dari catatan perkawinan dan itu hasil kompilasi hukum Islam gitu. Lalu tentang hak waris, ya tentu karena dia anak yang terlahir secara biologis legal, bapaknya kalau bapaknya meninggal ya dia mendapat harta waris. Nah ini perbedaan inilah undang-undang itu ada lewat kompilasi hukum Islam jadi sudah ijma ulama. Nah dalam bahasa yang fikih yang paling sederhana ini ijma ulama yang hanya berlaku di Indonesia tentunya, yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 174. Sehingga upaya preventif dari kita sebagai penggerak dakwah, inilah kita rangkul remaja-remaja kita yang memang sekarang itu sudah terlalu dinabobokkan oleh kondisi-kondisi, oleh kemudahan-kemudahan yang ada. Kita punya tanggung jawab untuk mengkawalnya terus, ya. Jangan terlalu cepat menganggap bahwa dia sudah udah SMA, sudah ini. Jangan. Tadi saya sampaikan ukuran mukallaf, balik gitu.
sekarang anak-anak SD saja gitu, anak-anak SD saja gitu sudah tidak lagi tabu untuk berbicara masalah seks gitu. Kan dari mana? Ya dia mendengar itu terus-menerus gitu. Dia mendengar, apalagi sekarang pembelajaran dengan online gitu ya. Lalu mau tidak mau ada slip iklan, mau tidak mau, apakah orang tua bisa mendampingi terus-menerus? Tentu tidak. Nah, itu Mbak Fitri ya, kita punya kewajiban yang lebih gitu ya untuk penguatan dan pendampingannya. Nggih, berarti tidak ada halangan nggih, nggih. Semuanya hak itu penuh untuk anak nggih. Terima kasih. Oke. Ya. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Oke. Ada pertanyaan di chat, Mas Triantoro. Oke. Siap. Oke, ini guys. Nah, dari Ibu Dia. Oke, betul nih. Oke. Menyambung pertanyaan Ibu Fitria, jika dari pernikahan ibu dan ayah biologisnya ini terlahir adik laki-laki, lalu nanti si anak perempuan hasil zina ini menikah, apakah si adik laki-laki bisa menjadi wali nikahnya? Itu Mi. Nggih, matur nuwun. Wali nikah itu kan wali nasab, nggih. Kalau masih ada bapak, tentu bapaknya yang menikahkan. Kalau muncul keraguan di sini, ini sampai pada kemantapan lain ya, Ustadz ya. Kalau kita ragu gitu, ini memang sudah jadi ranah perbedaan fikih ya. Kembali kepada wali hakim. Karena kalau wali yang diutamakan dalam nikah itu kan wali nasab. Kita cari kakeknya. Ya, betul. Kita ragu dengan bapaknya, kita khawatir dengan kakaknya karena kita tidak bisa menjamin kesahan si bapak walaupun ini karena problem latar belakangnya seperti itu, kita bisa naik kepada kakeknya gitu ya. Nah, insya Allah kalau ini bertahap dan ini tetap kita ragu, ya kita kembalikan kepada wali hakim. Hakim bertanggung jawab terhadap proses pernikahan ini gitu. Inilah yang memang merugi bagi orang-orang yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Oke. Matur nuwun, itu sementara jawaban saya Ustaz Tri. Oke, matur nuwun, Umi. Oke. Kajian kita target sampai dengan 21.30 Umi. Oke, sekarang sudah pas ya. Oke. Sebelum kita tutup, kami ingin menyampaikan informasi bagi rekan-rekan yang ingin mencari jodoh ya lewat Biro Samara, silahkan chat nomor WA dari admin kami yang sudah ada di chatting ya. Silakan atau saya bacakan ya. 088 239 365 116. Insyaallah pihak dari Biro Samara yang di bawah MPS BUMDY ingin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertemukan harapan. Oke. Ya tentunya kita punya sistem sendiri yang kemudian nanti akan kita lakukan untuk bisa mempertemukan harapan, mempertemukan jodoh di rekan-rekan semuanya yang ingin mencari pasangan ataupun suami istri di Biro Samara. Ya. Dan tentunya ini harus sabar nih, karena memang tidak gampang ketika kita menjodohkan sesuatu. Oke. Oke. Monggo Umi, ini sebagai closing terakhir mungkin monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari tema itu punya kekuatan untuk meyakinkan kepada kita semua
bahwa apa saja yang kita lakukan dengan melibatkan Allah, semoga sampai pada akhir proses kita melakukannya, Allah pasti akan mendampingi kita. Yakin bahwa keyakinan itu merupakan wujud dari komitmen kita. Setiap kita beriman, insya Allah kita akan produktif menjadi amal soleh. Itu saja Ustadz, mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih Umi Misma Kasim. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan pahala untuk Umi. Rekan-rekan jamaah kajian mempertemukan harapan dengan tema Kupinang Engkau dengan Bismillah pada malam hari ini telah selesai. Kami dari panitia, dari Majelis Pelayanan Sosial menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dan juga kepada Umi Misma yang sudah menjadi narasumber berbagi ilmu kita semuanya. Oke, kita akhiri. Namun sebelumnya kami dari panitia apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan lafadz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.